Yang terhormat para dewan juri sekalian serta para hadirin. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda semua sebagai opening government untuk mendukung sebuah mosi yang berbunyi, sebagai pemerintah Indonesia, dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi dibandingkan beasiswa berbasis ketidakmampuan ekonomi. Saya ingin menekankan sejak awal bahwa prioritas bukan berarti penghapusan. Beasiswa untuk rakyat yang tidak mampu seperti KIP dan bidik misi akan tetap harus ada sebagai jaring pengaman sosial. Akan tetapi, dalam hal alokasi dana, perhatian, dan kebijakan utama pemerintah harus menaruh fokus kepada beasiswa prestasi seperti beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP. Para hadirin sekalian, argumen pertama kami adalah bahwa memprioritaskan beasiswa prestasi akan membangun sumber daya manusia lebih unggul dan mendorong Indonesia bersaing dalam kancah global. Kenapa? Mari kita bahas. Karena prestasi adalah indikator nyata dari kapasitas siswa, kapasitas seseorang. Orang sudah terbukti berprestasi, baik secara akademik ataupun non-akademik, adalah mereka yang siap menghasilkan inovasi, memimpin perubahan, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Mari kita lihat contohnya. Banyak alumni LPDP yang telah kembali dari studi luar negeri mereka dengan membawa hasil yang sangat memuaskan berupa penelitian yang mutakhir. Ada yang membuat teknologi kesehatan, mendirikan perusahaan rintisan berbasis global, berbasis digital, ada pula yang memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional. Jika kita bandingkan dengan negara lain, Korea Selatan dan Singapura, mereka berinvestasi besar pada beasiswa prestasi. Hasilnya, mereka berhasil mencetak ribuan ilmuwan, insinyur, dan pemimpin yang akan menjadikan negara mereka sebagai pusat riset dan inovasi di Asia pada hari ini dan ke depannya. Jadi, jika Indonesia ingin bersaing di kancah global, maka talenta terbaik anak bangsa harus diprioritaskan. Karena mereka adalah motor dari kemajuan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, beasiswa prestasi akan mengembalikan investasi yang jauh lebih tinggi daripada negara. Anggaran pendidikan Indonesia memang terbatas, sangat kecil. Tapi jika dibandingkan dengan kebutuhan, itu akan sangat berguna. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan dana sekecil itu dengan seefektif mungkin? Jawaban kami, dana itu harus diarahkan kepada mereka yang akan menghasilkan output lebih nyata dan lebih besar. Buktinya, data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa alumni LPDP yang telah kembali telah menghasilkan lebih dari 3.000 publikasi ilmiah internasional. Itu baru dari sisi riset, belum lagi ketika mereka telah berkontribusi dalam sektor pemerintahan, swasta, dan telah berkontribusi di banyak lapisan masyarakat. Bandingkan dengan skema berbasis ketidakmampuan, beasiswa KIP memang membantu akses pendidikan, tetapi output jangka panjangnya tidak sekuat beasiswa prestasi. Banyak penerima KIP hanya berhenti di tengah jalan di gelar sarjana, tanpa ada jaminan kontribusi lebih banyak setelah lulus. Jadi, jika setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah bisa menghasilkan inovasi, penelitian, dan mencetak para pemimpin-pemimpin, maka memprioritaskan prestasi adalah segi investasi terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, memprioritaskan prestasi akan menciptakan meritokrasi sekaligus membuka jalan dan peluang bagi mobilitas sosial. Prestasi adalah indikator objektif. Maka, siapapun dari keluarga miskin maupun keluarga kaya dapat bersaing dengan fair. Apalagi kalau pemerintah mendesain beasiswa prestasi dengan mekanisme afirmatif, misalnya menyediakan pembinaan, akses informasi, dan dukungan khusus bagi calon keluarga miskin. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga miskin. Bukti nyatanya adalah banyak penerima LPDP berasal dari daerah yang terpencil di Indonesia atau bahkan keluarga yang sederhana. Mereka berhasil bukan karena seleksinya berbasis kualitas, tapi karena kualitas bukan status sosial. Bahkan Bank Dunia menunjukkan bahwa beasiswa berbasis prestasi justru mendorong motivasi belajar siswa lebih tinggi. Kenapa? Karena siswa tahu kerja keras mereka akan dihargai dengan kesempatan emas. Jadi, dengan memprioritaskan prestasi, pemerintah bukan hanya membangun elit akademik, tapi juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak bangsa untuk bersaing dan berpotensi dari keluarga miskin untuk naik kelas untuk melalui kerja keras mereka sendiri. Maka, kita tarik benang merah dari apa yang telah saya ucapkan. Dengan memprioritaskan beasiswa prestasi, pemerintah Indonesia akan membangun SDM yang lebih unggul sebagai motor bangsa dalam daya saing global. Menggunakan anggaran pendidikan secara efisien dengan mengembalikan investasi yang tinggi.
mendorong meritokrasi dan membangun ruang mobilitas sosial yang lebih adil. Jadi, perdebatan ini bukan tentang memilih antara prestasi atau tidak mampu, tetapi perdebatan ini tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya Indonesia yang terbatas untuk menghasilkan manfaat yang paling besar, yang terbesar untuk bangsa Indonesia. Dan jawabannya jelas, beasiswa prestasi harus diprioritaskan dibanding beasiswa yang berbasis ketidakmampuan ekonomi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.